Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, seseorang akan menjumpai segala kebaikan, segala kebajikan dan juga keberkahan yang banyak. Dalam hadis Nabi SAW ada petunjuk-petunjuk yang terbaik terkait akidah atau penjelasan tentang ibadah yang benar, muamalah yang sah, dan juga zikir-zikir atau doa-doa yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk kebaikan dirinya di dunia atau di akhirat kelak. Nah, doa-doa dan zikir-zikir sesuatu yang sudah diajarkan Nabi SAW. Beliau sudah mengajarkan banyak sekali doa, banyak sekali zikir yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim muslimah sebagai bekal dia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sebagai bekal dia dalam beribadah kepada Allah atau menjalani kehidupan di dunia ini. Doa-doa yang dibaca seorang hamba dalam ibadah-ibadah tertentu atau zikir-zikir yang dibaca dalam ibadah tertentu, demikian juga doa atau zikir yang disyariatkan untuk dibaca di luar ibadah-ibadah. Termasuk di sini adalah zikir ketika seorang hamba atau seorang muslim muslimah keluar dari rumah atau tempat kediamannya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan suatu zikir yang penuh kebaikan, penuh keberkahan dan penuh hidayah ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fayatanaha anhu asy-syaitan fayaqulu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan bagiku kecuali dengan Allah, maka akan dikatakan pada waktu itu hudita wa kufita wa wuqita, engkau dapat hidayah, engkau akan dibantu urusan-urusanmu dan engkau akan dilindungi. Fayatanaha anhu syaitan. Setelah ada ucapan-ucapan seperti ini, maka syaitan akan menjauhi orang tersebut. Fayaqulu syaitanul akhar, maka syaitan yang lain akan berkata kepada syaitan yang mau mengganggu orang ini, kaifa laka birajulin, bagaimana nasibmu dengan seseorang yang sudah dapat hidayah, yang akan dibantu urusannya dan akan dilindungi keadaannya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Doa ini doa yang sudah kita kenal semua insyaallah ta'ala. Bahkan anak-anak pun juga mungkin sudah menghafalnya ketika sekolah di SD atau TK atau di TPG. Doa yang sudah familiar. Namun kita ini Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, kita butuh untuk selalu diingatkan atau kita butuh untuk terus mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam setiap gerak kita, kita pun mengamalkan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang itu diam pun dia mengerjakan sunnah Nabi SAW atau satu ibadah. Jadi kita butuh yang namanya taufik atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla agar senantiasa ingat petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW atau petunjuk agama dalam keadaan yang sedang kita lalui atau kita jalani. Nah, salah satunya adalah ketika orang mau keluar rumah, ada doa yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW. Maka hendaknya kita para orang tua atau kita yang sudah dewasa tidak lupa untuk mengucapkan doa yang penuh barakah ini, doa yang penuh kebaikan ini, doa yang di situ ada hidayah bagi orang yang membacanya. Nah, keterangan tentang doa ini diambil dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Beliau menyampaikan bahwa zikir ini penuh keberkahan sehingga sangat-sangat bermanfaat bagi seorang muslim untuk membacanya setiap kali dia akan keluar rumah, baik untuk urusan dunia atau urusan agamanya. Mau keluar untuk bekerja, belanja, keluar dari rumah untuk belanja, kerja, atau mungkin urusan-urusan dunia yang lain, sangat umum sekali, tentunya akan banyak bila harus dicontohkan, tapi hendaknya orang paham untuk urusan dunia apa saja, di mana orang itu butuh untuk keluar rumah
maka hendaknya membaca doa ini. Atau untuk urusan-urusan agamanya, sholat jamaah, hadir pengajian, atau urusan-urusan agama yang lain. Maka hendaknya orang tidak lupa untuk membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena doa ini penuh barokah, doa yang sangat bermanfaat, dan ini bisa dilihat dari keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, juga akan dapat hidayah dan juga akan dapat perlindungan-perlindungan, hal-hal yang kita ini selalu butuh tentang itu ya. Kita butuh Allah Azza wa Jalla agar kita terus dapat hidayah. Kita juga butuh Allah Azza wa Jalla agar selalu dapat perlindungan-perlindungan dan juga dimudahkan urusan kita. Syekh menyampaikan idza kharaja rajulu min baitihi, ketika seseorang keluar dari rumahnya, yaitu ketika keluar dari rumahnya, seperti rumah atau kediaman yang seseorang tinggali, atau ketika dia safar, dia berada di hotel atau penginapan atau semacam itu. Keluar dari tempat dia tinggal, maka hendaknya membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, doa ini diawali dengan Bismillah. Bismillah yang artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah saya keluar dari rumah untuk urusan agama atau untuk urusan dunia. Dan seperti yang sudah diketahui insyaallah ya, ketika orang baca Bismillah, dia itu pertama berharap keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut asmanya, dengan menyebut nama-namanya. Selain itu juga dia berharap al-aun, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menyampaikan Bismillah artinya asta'inu billah. Ketika kita membaca Bismillah, artinya saya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita selalu butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tentu ya. Kita itu makhluk yang lemah ya. Kekuatannya terbatas, ilmunya terbatas, pertimbangannya juga terbatas ya. Maka kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla supaya kita selamat, atau supaya urusan-urusan kita tercapai tuntas, dan kita pun selalu dinaungi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Tawakkaltu 'alallah artinya saya bergantung atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya i'tamadtu 'alaihi, saya bergantung kepada Allah dan saya serahkan seluruh urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab namanya tawakal adalah ketergantungan mutlak atau penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk amalan hati. Jadi hati yang melakukan amalan, walaupun memang kita sedang mengucapkan tawakkaltu 'alallah. Karena zikir itu ya memang diucapkan dengan lisan. Tapi yang aktif di sini adalah hati seorang hamba. Betul-betul dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla setelah mengambil atau setelah melakukan usaha-usaha supaya dirinya selamat, supaya dirinya urusannya mudah, supaya dia dapat petunjuk-petunjuk ya. Ini hakikat tawakal ya. Jadi orang harus siap-siap dahulu. Mau bepergian ya semuanya disiapkan, semuanya dipersiapkan. Barulah kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan ini adalah termasuk amalan hati yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang tawakalnya dengan cincinnya misalnya, tawakalnya dengan HP-nya, tawakalnya dengan, tidak boleh. Ketergantungan atau tawakal hendaknya dilakukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk salah satu ciri orang mukmin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal termasuk sifat yang sangat melekat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Syekh menyampaikan bahwa tawakal ini termasuk ibadah yang mencakup banyak ibadah ya. Ketika hati sudah bertawakal, maka seorang hamba itu melakukan banyak ibadah sebenarnya. Di antaranya adalah, kata Syekh, nanti keikhlasannya akan kuat. Kemudian hubungannya dengan Allah juga sangat kuat. Nah, dua hal ini kan sudah mewakili untuk menerangkan betapa banyaknya ya, ibadah yang terangkum dalam tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik seseorang keluar untuk urusan dunia ataupun urusan agamanya ya. Ketika seorang hamba itu tawakal kepada Allah ya, dia hatinya sudah serahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hubungannya dengan Allah juga sangat kuat. Dan dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah taala akan mencukupi dirinya, yang artinya urusan-urusannya akan Allah mudahkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Dan disebutkan di ayat yang lain, ketika orang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dari setiap masalah. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan-urusannya. Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak perlu ditambahi al-azim ya. La haula wala quwata illa billah. Ini juga kalimat yang mirip-mirip maknanya dengan tawakkaltu 'ala Allah. Karena ada penyerahan urusan kepada Allah, orang itu berlepas diri dari kemampuan pribadinya. Berlepas diri dari mengandalkan apa yang dia miliki, entah kekuatan, daya, ilmu atau yang lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat istislam, menyerahkan diri kepada Allah taala dan mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlepas diri dari daya dan kekuatan pribadi. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, maka orang tidak bisa apa-apa. Demikian juga ketika seorang hamba itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, seorang hamba meyakini bahwa urusan-urusannya itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bila ditolong Allah ya. Tidak bisa selamat dari keburukan atau juga bisa mendapatkan kebaikan kecuali kalau Allah menghendaki hal itu bagi orang tersebut. Jadi di sini ikhwani ukhwati fillah rahimakumullah, ini adalah zikir yang sangat agung, penuh barokah karena manfaatnya sangat banyak. Keberkahan itu biasanya dimaknai dengan kebaikan yang jumlahnya banyak ya, kebaikan yang tumbuh. Nah, dalam zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kebaikan yang didapatkan seorang hamba. Ketika seorang muslim merenungi hadis ini, merenungi makna hadis ini, maka dia akan mendapatkan bahwa doa ini mengajarkan dia agar selalu mendekat kepada Allah, agar selalu bergantung kepada Allah, dan agar selalu menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Maka orang seperti ini, kata Syekh, akan dapat penjagaan dari Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah orang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqalu hina idzin. Setelah itu akan ada ucapan, ada yang berkata. Nah, Syekh menyampaikan bisa jadi yang berfirman adalah Allah Azza wa Jalla, atau bisa jadi yang mengucapkan adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hudita wa kufita wa wuqita. Jadi ada yang mengatakan engkau sudah dapat hidayah atau engkau diberi hidayah. Wa kufita, engkau akan ditolong urusan-urusanmu sehingga akan mudah dan tuntas. Wa wuqita, engkau akan dilindungi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudita, engkau diberikan petunjuk atau hidayah atau mendapatkan petunjuk, yaitu kepada jalan yang benar atau kepada jalan yang lurus, karena engkau sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan jalan menuju tujuanmu. Sementara sabda beliau wakufita atau ucapan wakufita, engkau akan dimudahkan urusanmu. Kufita kullaha min dunyawi au ukhrawi. Jadi engkau akan dijauhkan dari permasalahan-permasalahan dunia dan akhirat, dan dalam hal ini engkau akan dimudahkan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang akan engkau kerjakan. Wa wuqita, ucapan ini, dan engkau akan dilindungi, artinya hufidta min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim. Engkau akan dijaga dari musuh-musuhmu, entah itu syaitan atau yang lainnya, orang-orang yang tidak baik, penjahat, pembegal atau yang lain-lainnya. Tentu Bapak Ibu rahimakumullah taala, dengan memahami makna ringkas ini, semoga kita tambah faham tentang pentingnya doa keluar rumah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hidayah, ada pertolongan, ada juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa yatanaha anhu syaitan. Setelah seorang hamba mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak ini, dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat perlindungan dan pertolongan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yakni beliau tahu perkara gaib karena Allah sudah menyampaikannya. Syaitan akan menjauhi orang ini, orang yang sudah membaca zikir keluar rumah,
wa yatanaha anhu syaitan. Syaitan akan menjauhi. Karena orang yang dalam kondisi seperti ini ya, dapat hidayah Allah, pertolongan Allah, dan juga dapat perlindungan dari Allah, maka syaitan tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Dia sudah terlindungi, dia sudah terjaga, dan dia sudah dapat hidayah, sehingga susah untuk disesatkan atau digoda atau dijerumuskan. Sebab dia berada dalam asbafi hisnin hasin, dia dalam perlindungan yang sangat kuat ya. Sehingga dengan itu dia akan terlindungi dari syaitan yang terkutuk. Nah kemudian Nabi SAW menyampaikan, ada syaitan yang lain berkata kepada syaitan yang mau menggoda atau menyesatkan orang ini yang sudah membaca doa zikir keluar rumah ya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Bagaimana engkau dengan seseorang yang sudah dapat hidayah, dapat pertolongan dan juga sudah dapat perlindungan. Engkau tidak akan bisa apa-apa. Jadi syaitannya yang mau berniat buruk kepada orang ini menjauh, syaitan yang lain pun menyampaikan engkau tidak bisa apa-apa terhadap orang yang sudah dapat hidayah, dapat kifayah, pertolongan dan juga dapat wiqayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, ini menunjukkan betapa agungnya zikir keluar rumah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manfaatnya banyak, maka ini menunjukkan betapa besarnya barokah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat melalui satu zikir ini saja. Dan juga menunjukkan betapa pentingnya kita ini muhafadzah, menjaga untuk terus membaca zikir ini ketika kita keluar rumah untuk urusan belanja, urusan ini dan itu, atau untuk urusan ibadah di mushola, masjid atau yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara rahimakumullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada umat hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya. Sehingga kewajiban kita adalah mempelajari petunjuk-petunjuk beliau, menggali dan memahami petunjuk-petunjuk beliau. Ketika orang mau melakukan sesuatu, maka silahkan bertanya kepada diri sendiri dahulu, apa petunjuk Nabi dalam masalah ini? Mau makan, apa petunjuk beliau? Oh, ternyata ada. Ketika mau pergi, apa petunjuk beliau? Ada. Ketika keluar rumah, ternyata ada. Masuk rumah ada, masuk WC ada. Nandanya sepanjang inilah yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kita untuk kemudian kita mencari tahu, bertanya atau belajar apa saja petunjuk Nabi dalam hal-hal yang akan saya lakukan atau dalam hal-hal yang akan saya tinggalkan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin.